Audio Jungle. Oke, welcome back to my channel Wawan Inspire Official. Jadi di kesempatan kali ini saya mau ngomongin tentang isu yang mencuat di Lombok, yakni pernikahan antar dua insan, laki-laki dan perempuan. Dan ceweknya cantik banget, dan yang menariknya adalah maharnya itu adalah sepasang sandal jepit dan segelas air putih. Sebelum saya menyampaikan perspektif saya, mohon keikhlasannya untuk mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan enjoy for watching. Anyway, saya tidak ingin berpendapat apakah ini adalah suatu konspirasi atau tidak, karena pertama, saya tidak punya data atau validasi bukti untuk mengatakan ini konspirasi. Yang kedua, pernikahan ini disaksikan oleh banyak orang. Walinya juga hadir, beberapa tokoh ulama juga hadir di sana, dan banyak saksi yang hadir di sana. Sehingga saya tidak ingin berpendapat apakah ini settingan, bansos, ataukah untuk menaikkan popularitas wanita, karena wanita itu cantik pada dasarnya. Tetapi kalau misalnya kita ingin menjustifikasi apakah ini konspirasi atau tidak, kita harus melihat bagaimana rumah tangga dari orang ini ke depan. Kalau misalnya settingan, pasti kelihatan ke depannya nanti apakah dia bisa dipertahankan dengan lama atau akan berhenti di tengah jalan. But buat teman-teman yang ingin mengatakan bahwa ini konspirasi atau tidak, silakan, Anda boleh berpendapat selama Anda masih menjadi netizen yang bernyawa. Sebenarnya, pernikahan antara laki-laki dan perempuan di Lombok dengan mahar sandal jepit tersebut menyisakan pesan terhadap kita bersama, terutama laki-laki. Tidak semua wanita itu sama. Jika Anda pernah ditinggalkan oleh seorang wanita, dia itu mengambil sebagian banyak atau sebagian besar dari harta Anda atau menguras harta Anda, maka tidak semua wanita itu seperti itu. Dalam artian tidak semua wanita itu matre. Jika Anda masih berpikiran bahwa wanita masih banyak yang seperti itu dan rata-rata wanita seperti itu, maka ada yang salah dengan cara berpikir Anda sebenarnya. Wanita itu sebenarnya dibagi dua. Pertama, wanita yang materialis. Yang kedua, wanita yang realistis. Bagaimana membedakannya? Matre itu sebenarnya adalah suatu pilihan, sedangkan realistis itu adalah sesuatu kesesuaian. Maksudnya seperti apa? Misal, dalam kondisi Anda jalan dengan pasangan Anda dan pada saat yang bersamaan Anda lapar dan ingin makan di restoran. Di sana ada pilihan, ada restoran yang bayarannya 5 juta untuk berdua, dan ada restoran yang bayarannya 100.000. Biasanya yang matre itu akan mengkalkulasikan berdasarkan banyaknya dan gengsi. Sedangkan yang realistis, dia akan melihat kesesuaian atau kondisi dari pasangannya. Mampukah dia membayarkan saya dengan kondisi ekonomi atau kondisi keuangan yang ada saat ini? Yang kedua, wanita yang matre itu biasanya berpandangan bahwa saya ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, sedangkan wanita yang realistis, dia akan berpandangan ke depan. Maksudnya seperti apa? Misalnya, wanita matre itu rentan untuk mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan hari ini, karena yang dia takutkan dia tidak bisa memiliki laki-laki yang seperti ini ke depan, sehingga dia mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabiskan atau finansial dari seseorang laki-laki itu. Sedangkan wanita yang realistis, dia itu akan berpikiran ke depan. Maksudnya itu adalah dia tidak hanya berpikiran memilikimu saat ini, tetapi dia hendak memilikimu selamanya gitu, dalam keadaan apapun. Sehingga wanita yang realistis, dia akan mensupport kamu apapun yang kamu lakukan, selama itu bisa mendukung keberhasilanmu dan suksesnya karirmu ke depan. Sederhananya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jangan anggap semua wanita itu adalah sama. Semua wanita itu adalah materialistis, berpandangan bahwa uang itu adalah segalanya. Contohnya seperti yang kita temui sebelumnya, bahwasanya ada orang yang ikhlas untuk dimahari sendal jepit dan segelas air putih. Pesan kedua yang ingin disampaikan oleh peristiwa ini adalah menikah itu adalah tentang suatu niat dan kesiapan.
Maknanya adalah ketika seseorang itu hendak menikah, maka dia harus siap dengan segala resiko yang ada. Dia harus siap dengan segala tanggung jawab yang dihadapkan terhadapnya. Misalnya ketika waktu lajang dulu dia bebas untuk pergi kemana, maka ketika menikah dia harus siap terikat dengan kondisi-kondisi di mana dia harus diam di rumah dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Artinya bahwa ketika teman-teman punya niat dan siap untuk merasa siap, ataupun belum siap tapi Anda merasa mampu ke depan untuk mengemban tanggung jawab itu, maka menikahlah. Pesan ketiga yang ingin disampaikan oleh peristiwa ini adalah ternyata ini mematahkan teori bahwa menikah itu harus dengan biaya modal yang mahal. Mostly mungkin iya, tetapi ada pada dasarnya suatu peristiwa yang kemudian memperkenalkan kita bahwa menikah itu adalah sesuatu hal yang mudah dan murah sebenarnya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah usaha untuk mencapai itu. Misalnya dengan memperkuat amalan-amalan ibadah sholat malam, misalnya untuk memberikan istilahnya meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan lupa berusaha untuk mendekatkan diri teman-teman terhadap bapak dari si anak itu. Semoga dengan itu mereka bisa luluh dan Anda bisa diterima sebagai seorang menantu. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupakan usaha-usaha yang lain, seperti halnya memperbaiki kehidupan ekonomi dan mempersiapkan diri secara finansial. Ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa tag teman-teman yang ada di Facebook maupun sosial media lainnya, dan kirim video ini ke grup teman-teman semua. Thank you very much for watching, and semoga menginspirasi